Korbannya adalah Muhammad Arsyad, seorang aktivis sekaligus salah satu kader Golkar. Merasa dirugikan, Arsyad pun menuangkan dalam status BBM, "No fear, ancaman koruptor Nurdin Halid, jangan pilih adik koruptor." Ternyata status ini membawa petaka. Arsyad justru dilaporkan oleh salah satu kader Golkar lain, yaitu M. Wahab Tahir, dengan menggunakan UU ITE pada 9 Juli 2013. 13 Agustus 2013 ia dijadikan tersangka dan ditahan sejak 9 September 2014. Setelah 100 hari, Arsyad dinyatakan bebas. Jadi kami dari pasangan Suga sangat menyesalkan kejadian ini. Ya, kami tidak tahu ini kelompok dari mana, tapi ada memakai atribut Suka. Hadir di studio Mata Najwa Muhammad Arsyad. Selamat malam, Arsyad. Selamat malam, Mbak. Terima kasih sudah hadir di studio Mata Najwa. Sama-sama, Mbak. Mas Arsyad, jadi supaya jelas dulu nih, jadi Anda menulis status di BlackBerry Messenger Anda, di BBM. Iya, Mbak. Kita akan tunjukkan status yang Anda tulis. Anda nulis, "No fear, ancaman koruptor Nurdin Halid, jangan pilih adik koruptor." Benar, Mbak. Oke, jadi ketika Anda menulis itu, apa latar belakangnya sehingga Anda update status seperti itu di BlackBerry Messenger Anda? Ya, jadi pada saat itu setelah saya sempat dipanggil live oleh salah satu TV lokal di Makassar, itu tiba-tiba ada orang sekelompok orang yang datang melakukan pemukulan terhadap saya. Nah, setelah pemukulan, saya masuk rumah sakit. Nah, mungkin karena merasa tidak Anda dipukuli ini kenapa nih? Dipukuli karena ada statement atau baliho yang sering terpajang di beberapa titik di Makassar yang mengatakan saya Golkar, saya None pada saat proses pilkada di Makassar. Jadi ini lagi proses ada pertarungan politik lokal. Yeah. Anda ikut bermain di sana sebagai salah satu relawan, begitu. Kemudian Anda sedang live di TV, tadi Anda cerita? Ya, sementara live di TV untuk mempertanyakan kenapa seorang kader dari Golkar itu malah tidak mendukung kandidat dari Partai Golkar, malah memilih kandidat dari partai lain. Setelah itu 5 hari di rumah sakit, jadi merasa tidak berdaya dan tidak bisa melakukan apa-apa, hanya tweet dan merubah status, apa segala macam. Ternyata status itu berdampak harus di penjara. Jadi Anda nih ketika Anda mengubah status di BlackBerry Messenger itu Anda posisinya sedang di rumah sakit nih? Oke, sedang di rumah sakit. Setelah dipukuli oleh orang ini? Iya. Yang memukuli Anda tahu siapa? Relawan dari salah satu Supomo Guntur dan Kadir Halid. Oke. Berapa lama tuh jaraknya ketika Anda menuliskan status ini, jangan pilih adik koruptor, sampai kemudian Anda diproses ke polisi? Kalau di polisi 1-2 bulan. Ya 1 bulan lah, 1 bulan lebih itu diproses langsung jaraknya ditahan. 1 bulan? 1 bulan. Sejak Anda menulis sampai kemudian dilaporkan? Iya. Yang melaporkan Anda siapa nih, Mas Arsyad? Ada hubungannya kah dengan orang yang Anda sebut dalam status BlackBerry Messenger itu, Nurdin Halid atau adiknya? Yang melaporkan ini kan Kadir Halid. Jadi diwakili oleh Wahab Tahir. Yang melaporkan ITE pencemar nama baik ini. Itu selang waktu penangkapan setelah 1 minggu orang yang melakukan pemukulan itu ditangkap oleh pihak Polda Sulsel Bar. 1 minggu setelah itu akhirnya saya juga ditahan oleh pihak Polda Sulsel Bar. Seperti itu, Mbak. Jadi ada yang sudah ditangkap juga pemukul Anda, tapi Anda pun kemudian ditahan? Ditahan. Saya ditahan selama, kalau di Polda ditahannya selama 3 hari. Akhirnya penangguhan. Nanti setelah 6 bulan ke depan baru pihak kejaksaan memanggil dan melakukan penahanan selama 100 hari sampai proses putusan. Jadi Anda total berapa lama di penjara? 100 hari. 100 hari plus yang di awal? Di awal 3 hari. 3 hari, jadi total di penjara selama proses itu? 103 ya. Apa yang terjadi di pengadilan? Dalam proses di pengadilan sama sekali jaksa maupun polisi tidak dapat memberikan bukti-bukti mengenai pencemaran dan penghinaan terhadap seseorang. Terkesan kasus ini hanya sekedar bagaimana orang ini bisa ditahan, mengenai dia bebas atau tidak terserah. Pembuktiannya nanti di pengadilan saja. Anda kalau dibilang menghina, melakukan penghinaan dengan menulis status itu, Anda mengakui tidak melakukan penghinaan? Atau Anda merasa itu bukan hinaan? Sampai saat ini, karena basic saya sebagai aktivis anti korupsi, melihat bahwa terpidana korupsi memang layak
menyandang kata koruptor. Kan kata-kata Anda persisnya Novir ancaman koruptor Nurdin Halid, jangan pilih adik koruptor. Iya, benar. Itu bukan penghinaan menurut Anda? Menurut saya bukan. Itu fakta? Fakta. Menurut Anda itu fakta ya? Fakta. Karena hanya lewat melalui media sosial ini yang bisa kita ngampilkan unek-unek secara bebas. Karena kalau kita nyampaikan di media apa segala macam ke orangnya langsung itu nggak bisa. Apalagi di Makassar, Mbak. Di Makassar kita melakukan aksi demonstrasi sampai bakar ban, bakar motor, itu pemerintahan nggak pernah dengar. Apalagi kita mau ngomong secara baik-baik kepada pemerintahan di sana, itu nggak bakalan kedengaran, Mbak. Anda sempat bertemu tidak dengan yang Anda sebutkan dalam status ini Nurdin Halidnya kah, atau adik Nurdin Halid kah, Kadir Halid yang ketika itu Anda sebut-sebut dalam status? Kalau bertemunya Kadir Halid pada saat proses persidangan, pada saat pertemuan juga hakim menanyakan apa sih yang membuat seorang Kadir Halid ini merasa tercemarkan nama baiknya dengan status seperti ini, ya, dan apa dampak yang ditimbulkan oleh Kadir Halid dengan adanya status ini. Nah, ini yang menurut pribadi saya itu sangat ganjil karena seorang Kadir Halid hanya merasa malu dan tidak menyebabkan dia luka secara fisik ataukah luka secara mental ataukah ada penghinaan yang secara dahsyat yang dilakukan oleh orang-orang di sekitarnya. Hanya tanggapan subjektif dari Kadir Halid sendiri merasa dirinya malu sehingga melaporkan kasus ini ke kepolisian. Tapi ketika di sidang ia mengatakan merasa tercemari karena merasa malu tadi, harga dirinya ternodai dengan status yang tadi Anda sebutkan, adik koruptor, adik gitu ya? Koruptor, benar, Mbak. Kalau yang Anda lihat apa yang terjadi? Apakah memang hanya sebatas Anda menuliskan status BBM atau ada kaitannya dengan memang karena Anda juga seorang aktivis politik dan melakukan gerakan-gerakan sebelumnya? Hanya sebatas status ini sajakah atau memang ada latar belakang yang lain sehingga kemudian Anda diproses hukum? Kalau menurut saya sih karena sempat pada saat di kepolisian, pada saat saya diminta keterangan sebagai saksi oleh Polda Sulselbar, saya ditawari salah satu oleh penyidik dari pelaku pemukulan itu untuk membarter perkara, menyelesaikan perkara itu tidak sampai ke pengadilan. Barter perkara? Barter perkara, jadi apa yang dibarter? Pelaku pemukulan saya ini dicabut laporannya dan pelaporan untuk saya juga dicabut. Akhirnya sama-sama tidak ada kasus ini tidak ada yang maju ke pengadilan. Hanya pada saat itu saya nolak. Anda tidak mau? Tidak mau. Dan sampai sekarang kasus pemukulan Anda itu apakah masih berlanjut? Dia berlanjut. Dia divonis 8 bulan penjara. Divonis 8 bulan penjara? Dan ketemu di rutan sama pemukulnya, Mbak. Oh, Anda ketemu di rutan ketika Anda ditahan karena status BlackBerry Messenger ini? Ketemu di rutan, Mbak. Malah kami lebih akrab di dalam rutan karena memang kami sama-sama mengakui kami tidak pernah saling kenal, kami tidak pernah ada kebencian atau permusuhan sama sekali. Dia pure, menurutnya dia melakukan pemukulan itu karena ada suruhan dan ada ajakan dari orang-orang. Apakah dia membuka siapa yang menyuruh dia untuk memukuli dan dia tidak membukanya. Anda divonis bebas? Divonis bebas. Tetapi kemudian jaksa mengajukan kasus ini lagi ke tingkat yang lebih tinggi. Kasasi. Jadi nasib Anda masih belum jelas nih, Mas Arsyad? Masih belum jelas. Anda masih pakai BlackBerry Messenger sekarang? Masih sering update status ya? Mas Alfa, apabila kamu nggak usah menuntut apa-apa, nanti kasus istrimu kami cabut. Nah, gitu yang disampaikan. Jadi barter, tidak usah menuntut pesangon, ya, tapi Mbak Emi dicabut. Pemirsa, Ervani Emi Handayani adalah ibu rumah tangga biasa, istri dari petugas keamanan sebuah perusahaan di Yogyakarta. Suatu hari ia kaget. Sang suami hendak dimutasi di Cirebon, 300 km lebih dari kota tempat tinggal mereka. Keluh kesah ia tulis di jejaring Facebook, menyinggung nama bos perusahaan dengan tudingan lebay dan labil. Ervani masuk bui. Ervani Emi Handayani. Akibat curahan hatinya di akun media sosial Facebook, Ervani yang seorang ibu rumah tangga harus merasakan dinginnya dinding penjara. 13 Maret 2014, sang suami, Alfayanto, seorang petugas keamanan di sebuah toko perhiasan di Yogyakarta, menolak dimutasi ke Cirebon. Ia pun diberikan pilihan untuk menerima mutasi atau mengundurkan diri. Ia juga membicarakan ini dengan teman kerja serta istrinya, Ervani. Hasil obrolan itulah yang ditulis Ervani dalam status Facebook-nya. Tidak terima namanya disebut, manajemen toko pun menuntut
Ervani Emi Handayani dengan Undang-Undang ITE. 6 kali usaha Ervani meminta maaf secara langsung tidak membuahkan hasil. Meski akhirnya bebas, Ervani sempat mendekam di penjara 20 hari. Kami mengundang keduanya, Ervani Emi Handayani dan Alfa Jonto, sang suami. Selamat malam Mbak Emi. Mas Alfa, selamat malam. Terima kasih sudah hadir di Mata Najwa. Karena curhat, karena keluh kesah lewat status Facebook, Anda kemudian harus menjalani proses hukum. Saya ingin tunjukkan dulu apa persisnya. Jumat 20 Februari 2015, dunia transportasi kembali berduka. Bus pariwisata Sang Engon yang membawa rombongan pengajian dari Bojonegoro terbalik di tol Jatingaleh. Kami rasa dia nggak pantas dijadikan pimpinan. Banyak yang lebay dan masih labil seperti anak kecil. Apa penyebab Anda menuliskan status seperti ini? Itu spontan aja Mbak, jadi itu saya spontan ketika saya mendengar obrolan dari suami dan teman-temannya, ngobrol habis pertemuan di Depnaker gitu. Jadi pagi tanggal 30 Mei itu ada pertemuan di Depnaker, kemudian malamnya mereka ngobrol di rumah gitu. Dan ketika Anda menulis itu betul-betul karena sedang di rumah mendengar suami bercerita dengan temannya, kemudian Anda update status begitu ya? Gitu. Sama sekali tidak menyangka kemudian bergulir sampai harus mendekam di penjara, sampai masuk ke proses hukum, sama sekali tidak menyangka? Tidak menyangka Mbak, soalnya saya juga nggak ngerti, saya nggak tahu undang-undang ITE gitu, jadi saya nggak berpikir sampai ini melanggar hukum gitu, jadi nggak menyangka aja gitu. Jadi jalan ceritanya seperti apa? Setelah menuliskan status ini, langsung berapa lama kemudian baru ada reaksi dari orang yang Anda sebut namanya di sini? Jadi saya dapat informasi itu dari surat panggilan tanggal 9 Juni saya dilaporkan ke Polda DIY sama yang pelapor. Kemudian saya tanggal 27 Juni itu mendapat panggilan sebagai tersangka. Saya tanggal 1 Julinya saya di BAP. Jadi saya saat itu saya jalanin BAP sendiri Mbak, tanpa kuasa hukum. Jadi ketika diperiksa sampai diproses, kapan tuh Anda betul-betul sendiri tanpa didampingi oleh pengacara atau kuasa hukum? Sampai saya ditahan, sampai tanggal 29 Oktober. Jadi dari bulan Juni sampai tanggal 29 Oktober itu saya belum ada kuasa hukum. Anda sebelum akhirnya sempat diperiksa dan sebagainya, sempat berkomunikasi tidak dengan perusahaan dan orang-orang yang Anda sebut dalam status Facebook ini? Tidak, dan saya juga tidak tahu kalau yang si pelapor ini tersinggung atas status saya, soalnya si pelapor ini nggak menemuin saya gitu. Jadi si pelapor ini melaporkan ke Polda DIY langsung, kemudian saya juga langsung ditetapkan sebagai tersangka sebelum penyidikan gitu Mbak. Jadi saya langsung juga saya buat status komentar permohonan maaf di Facebook. Saya mencoba setelah penyelidikan, saya mencoba untuk datangin beliau gitu, pelapor, untuk minta maaf gitu sebanyak 6 kali di antar suami gitu, sampai ketemu orang tuanya juga, tapi ternyata itu nggak ada respon sama sekali gitu. Kemudian saya juga pas tanggal 13 Juli itu saya ngirim surat permohonan maaf, tapi juga nggak dapat balasan. Mas Alfa, waktu istri Anda menuliskan status itu Anda tahu? Nggak tahu Mbak. Anda tidak tahu? Iya. Apa sebetulnya yang terjadi dengan Anda dan tempat perusahaan Anda sehingga kemudian sampai saya membaca sempat ke Menaker Trans, kemudian sempat ada urusan pesangon dan sebagainya? Itu awalnya ada mutasi mendadak dari perusahaan. Jadi kami ada 3 orang untuk dimutasi. Dan dalam mutasi itu karena secara mendadak dan tidak ada pembicaraan sebelumnya, kami menolak mutasi tersebut sehingga terjadi PHK. Dengan terjadinya PHK itu kan pergantian hak kami itu nggak langsung diberikan pada waktu itu, sehingga... Jadi status Anda ketika itu sudah bukan pegawai perusahaan ini sesungguhnya? Atau masih pegawai? Tanggal 12 Maret itu pada waktu menerima surat itu masih pegawai, tapi 13-14 Maret udah nggak lagi, udah di PHK. Iya. Dan pada saat Anda keluh kesah dalam status Facebook itu sebetulnya Mas Alfa ini masih pegawai? Jadi saya dengar tuh mereka itu tanggal 12 menerima surat mutasi, tanggal 13-nya itu jadwal mereka sudah dihapus, sudah diganti orang baru. Kemudian suami dan teman-temannya itu melapor ke Disnaker Trans untuk melaporkan pelanggaran normatif yang dilakukan banyak gitu. Tanggal 30 Mei itu paginya kata-kata tersebut sudah disampaikan langsung kepada pengacara
Jadi status itu sebetulnya sudah didengar langsung. Sudah disampaikan langsung, malamnya diobrolin lagi di rumah gitu. Jadi saya juga spontan. Anda spontan menuliskan karena toh sudah dibahas dalam pertemuan di mana ada pengacara di sana. Itu kan suami dan teman-teman berpendapat demikian gitu ya, beropini demikian. Makanya di situ tertulis kami rasa. Jadi setelah itu sempat dibahas tidak nih Mbak Emi status Facebook Anda dalam pertemuan-pertemuan dengan pihak pengacara di Kemenaker Trust? Apakah sempat dibahas ini atau betul-betul ketika sudah masuk proses hukum ya sudahlah, jadi Mbak Emi yang harus bertanggung jawab atas status ini? Dibahasnya itu waktu bulan September, jadi pas suami mau menerima hak gitu. Jika kasus saya ingin dicabut gitu, suami saya nggak mendapatkan hak-haknya. Oh, ditawarkan seperti gitu. Itu, Mas? Iya. Apa persisnya yang dikatakan? Ya, dikatakan Mas Alfa, apabila kamu nggak usah menuntut apa-apa, nanti kasus istrimu kami cabut. Nah, gitu yang disampaikan. Jadi barter, tidak usah menuntut pesangon, tapi Mbak Emi dicabut. Bulan September. Tapi kan itu udah prosesnya udah P19 ya. Udah P19, jadi sudah jadi nggak bisa dicabut lagi. Jadi nggak bisa. Tapi sempat ada tawaran itu dari pengacara. Iya, ada. Dan Mas Alfa ketika itu sempat mau daripada istri saya di penjara. Iya, sebenarnya sempat mau, tapi pada waktu itu saya ini mungkin nelpon sama siapa, ternyata dibilang sama pengacara, oh udah nggak bisa dicabut karena kasusnya tetap berlanjut walaupun dicabut gitu. Tidak tahu, tapi polisinya malah bilang nggak usah pakai pengacara. Iya, jadi sayang uangnya, mendingan ini toh ini kata-katanya nggak kasar gitu, paling-paling percobaan Mbak, jadi sabar aja ya gitu. Jadi selama proses itu bolak-balik terus ke polisi, diperiksa? Iya, diperiksa sampai diperiksa ya Mas ya. 4 kali. 4 kali diperiksa. Dan selama proses pemeriksaan waktu itu memang belum didampingi oleh kuasa hukum tadi dikatakan ya? Iya, karena kami juga dari keluarga tidak mampu, jadi kami tidak bisa mencari kuasa hukum gitu. Jadi kami nggak tahu kalau ternyata dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun itu harusnya ada kuasa hukum yang mendampingi. Polisi nggak bilang? Polisi sempat bilang gimana? Jadi penyidiknya nggak usah cari pengacara gitu. Jadi sayang uangnya untuk membayar. Oh, malah polisinya bilang jangan cari pengacara? Iya, jadi sayang uangnya, mendingan ini kata-katanya nggak kasar gitu, paling-paling percobaan Mbak, jadi sabar aja ya gitu. Disuruh sabar oleh disuruh polisi. Sabar terus sabar jalanin prosesnya gitu. Waktu, jadi nggak kepikiran sampai ketahan gitu Mbak. Nggak kepikiran sampai ditahanan. Iya. Jadi waktu malam disuruh datang ke kejaksaan dan ditahan itu seperti apa? Kalau itu pagi, bukan malam. Pagi-paginya? Jadi pagi ada panggilan di Polda, terus kemudian dari Polda diantar ke kejaksaan itu ya siang jam-jam 12 gitu. Itu suruh tanda tangan surat penahanan. Langsung saat itu? Iya, tanggal 29 Oktober. 20 hari ada di tahanan? 20 hari sampai tanggal 17 November 2014. Alhamdulillah kita dapat kuasa hukum dari LBH Yogyakarta yang bersedia membantu gitu tanpa dipungut biaya gitu. Akhirnya kasusnya bergulir di pengadilan, tapi vonisnya kita tahu sama-sama akhirnya vonisnya bebas. Alhamdulillah bebas. Alhamdulillah bebas ya Mbak. Tapi ternyata pihak kejaksaan belum menerima dan masih mengajukan kasasi sekarang. Jadi sampai sekarang masih proses kasasi dan bisa sewaktu-waktu akan keluar putusan yang berbeda mungkin saja. Ya, kami berdoa semoga putusan nanti bisa sama dengan yang di Majelis Hakim PN Bantul kemarin. Apa saja yang menurut Anda Mbak Emi ketika di sidang pengadilan itu yang terungkap, hal-hal yang mungkin sesungguhnya meringankan atau malah kalau dilihat-lihat mungkin berpotensi memberatkan kasus Anda Mbak Emi? Rata-rata meringankan ya Mbak ya. Jadi kemarin kita ada 5 saksi ahli gitu. Jadi yang 1 saksi ahli itu dari pihak kejaksaan, 4 saksi ahlinya dari pihak LBH gitu. Ya rata-rata meringankan Mbak. Dan itu mereka bilang ini kasus saya itu tidak layak dibawa ke pengadilan gitu. Harusnya kasus seperti saya ini harusnya dimediasi di Polda. Cukup dimediasi di Polda gitu. Jadi tidak perlu sampai ke pengadilan gitu. Jadi karena yang status yang saya buat itu benar-benar memang cuma opini, cuma kritik, nggak ada pencemaran nama baiknya. Adakah proses mediasi itu
Ketika di Polda sempat ada proses mempertemukan dengan... Kita sempat memohon untuk penyidik itu untuk meminta jam temu gitu, istilahnya hari apa, jam berapa untuk ditemukan gitu, tapi dari penyidik sendiri suruh mencari sendiri untuk meminta maaf gitu. Jadi saya usaha untuk mencari sendiri terus, Mbak. Mbak Emi, Anda masih main Facebook? Saya masih, tapi nggak terlalu aktif. Jadi tidak merasa kapok dengan sempat merasa trauma, kapok, tidak mau update status yang aneh-aneh, update status kemarin kemudian sampai masuk penjara, sempat apa yang ada di pikiran ketika sampai sekarang? Kalau sampai sekarang untuk kapok menggunakan Facebook sih tidak gitu, tapi mungkin untuk berpikir beberapa kali untuk mungkin nggak akan mengkritisin orang itu mungkin ada rasa takutnya ada. Tapi... Oh, saya dipindahkan ke SMA Parangloe. Mulai di situ bergejolak, saya punya atmosfer kejiwaan saya sudah mulai berubah. Fadli Rahim, 33 tahun, seorang pegawai negeri sipil di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Percakapan Fadli dalam sebuah grup lain berisi 7 orang alumni Sekolah Menengah Atas 149 Sungguh Minasa membuatnya harus bernasib malang. Ia dituduh mencemarkan nama baik Bupati Goa, Ihsan Yassin Limpo, karena mengatakan bahwa sang bupati menerima fee dan komisi. Ia pun mendekam di tahanan Kejaksaan Sungguh Minasa. 24 November 2014, Fadli dipindahkan ke penjara Gunung Sari Makassar, Sulawesi Selatan. Pangkatnya di Pemda Goa juga diturunkan dari golongan 3B menjadi golongan 3A. Tidak hanya itu, ibundanya, Siti Rukmini, yang bekerja sebagai guru bahasa Inggris di SMA 1 Sungguh Minasa, juga dimutasi ke SMA Negeri 1 Parangloe, sekitar 40 km dari tempat tinggal mereka. Pemirsa, di jejaring lain, Fadli Rahim berbagi kabar. Tak disangka berbuntut panjang. Informasi yang dia bagi membawanya masuk bui. Tak selesai sampai di sini, sang ibu yang berprofesi sebagai guru ikut-ikutan kena mutasi. Telah hadir Ibunda Fadli Rahim, Siti Rukmini. Selamat malam, Bu Siti. Selamat malam. Terima kasih sudah mau datang ke Metro TV. Terima kasih kembali. Ibu, kabar Fadli sekarang bagaimana, Ibu? Ya, alhamdulillah sehat, tetapi namanya orang di bui bagaimanapun juga kita tidak bisa menggambarkan atmosfer kejiwaannya. Kapan Ibu terakhir ketemu Fadli? Ibu selalu menengok ke penjara? Selalu. Karena saya tidak pernah mau kehilangan momen itu untuk memberikan semangat. Ibu, jadi Fadli statusnya sebetulnya PNS di Dinas Pariwisata Kebudayaan Kabupaten Goa. Iya. Kalau kita bicara soal kasus yang menimpa Fadli, iya, yang kemudian juga Ibu dimutasi diduga kuat karena kasus itu. Iya. Ketika Fadli berbicara di Line dengan sekelompok teman-temannya, kita akan tunjukkan Ibu apa yang diucapkan oleh Fadli di Line. Itu persisnya Fadli mengutarakan kritik ke Bupati Goa. Saya setuju, Goa tidak inovatif, money oriented, power legacy, tenaka bajigang, jai-jai mi investor nak jadi invest, kadang dikasih ke anda karena tidak dikasih bagian Bupatina, saling diamami. Kalau ndak ada untung nak buat dia, ndak jadi proyek kah? Oke, ini yang dia ceritakan di Line. Kemudian ada lagi itu panjang percakapan itu. Nah, karena percakapan inilah kemudian ada yang melaporkan percakapan ini ke Bupati atasan Fadli. Seperti itu ceritanya, Ibu. Siapa yang mau bocorkan, Ibu tahu siapa? Jadi kami menduga keras bahwa yang di dalam grup lain itu yang bernama Hasni, yang pada saat tanggal 6 Mei terjadi percakapan di grup lain tertutup yang beranggotakan alumni atau ikatan alumni SMA 159 Sungguh Minasa Kabupaten Goa, itu beranggotakan 7 orang. Grup lainnya ini hanya 7 orang? 7 orang, iya. Pada saat itu terjadi percakapan di saat anak saya perjalanan dinas dengan Kepala Dinas Pariwisata untuk meninjau heritage yang ada di Kecamatan Bajeng. Setelah itu dia lanjut ke Makassar untuk tiketing orang-orang yang akan berangkat ke luar negeri.
Di sanalah di saat dia menunggu tiketing itu hidup bersahut-sahutanlah mereka di sana. Akhirnya mungkin dalam percakapan kalau kita lihat itu boleh dilihat di print outnya, skripnya di situ, seakan-akan anak saya itu terpojok dengan percakapan yang bersahut-sahutan itu bahwa bagaimana kamu Fadli di Goa. Saya sebagai ibunya yang melihat percakapan itu, dialog itu, bahwa kontennya mereka adalah orang yang berhasil di rantau dan membandingkan bila mana dia pulang kampung, bagaimana itu yang kondisi dirasakan di kampung. kondisinya. Sehingga dalam percakapan itu ada kan yang mengatakan membandingkan tentang kalau kita jalan dari Makassar ke Bantaeng nanti di Bantaeng baru begini-begini. Tapi dari percakapan itu kemudian besoknya langsung ada yang melaporkan Fadli ke sang bupati yang namanya disebut-sebut dalam percakapan ini. Bukan besoknya, pokoknya tanggal 6 itu terjadi percakapan dan itu mungkin dilapor pada saat itu. Kronologisnya kan begini, setelah di pertengahan jalan pulang dari tiketing itu, Pak Bupati, Kepala Dinas Pariwisata di perjalanan itu dipanggil menghadap ke Rujak. Setibanya di Rujak itu, Kepala Dinas Pariwisata itu masuk ke rumah jabatan Bupati dan anak saya sempat melihat si Hasni itu keluar dari rumah jabatan itu. Jadi setelah itu tanggal 7 pagi anak saya sudah berpakaian seperti biasanya ke kantor Dimas. Dia salim seperti biasanya, tapi dia sempat mengatakan, "Ibu doakan saya akan ke kantor." Saya belum tahu kalau itu akan diperiksa. Saya juga dengan semangat seperti biasa datang lebih awal jam 11. Saya mau pergi mengajar, tetapi sampai di sekolah tiba-tiba karena CCTV itu mungkin saya dilihat, lalu kepala sekolah saya di SMA 159 itu Ibu Dr. Anda Haji Andi Wartia MPD itu memanggil saya menghadap, kemudian diberitahu bahwa Ibu ada surat di Dispora, Ibu jemput ke sana. Di sana saya merasa aneh, kenapa ada surat yang saya harus jemput sendiri. Singkat cerita, setelah saya kembali ke sekolah, jam pertama kedua selesai, saya buka surat itu, ternyata saya lihat di lembaran kedua langsung saya lihat nama saya bahwa saya dipindahkan ke SMA Parangloe. Mulai di situ bergejolak, saya punya atmosfer kejiwaan saya sudah mulai berubah. Ibu dimutasi? Iya, saya dimutasi. Ibu dipindahkan? Saya kembali. Jadi, dan Ibu menduga ini ada kaitannya dengan apa yang dilakukan Fadli ketika menulis di percakapan lain? Iya, saya merasa seperti itu. Bupati Goa mengatakan bahwa ada pegawai rendahan yang berani-berani melawan saya dan anak ini saya akan pidanakan, ancamannya 6 tahun penjara. Kalau saya dikritik, saya tidak pernah gusar. Justru kritikan itu untuk memperbaiki. Tetapi kalau menuduh, apalagi memfitnah, semua orang bisa memproses hukum. Begitu. Di luar persoalan etika PNS. Tetapi kalau Anda menuduh saya, termasuk Anda wartawan kalau menuduh saya kan, saya juga bisa memproses. Fadli sendiri juga diturunkan statusnya? Jadi statusnya sebagai PNS juga diturunkan? Jadi tanggal 7. Apakah ini bersamaan berdekatan sehingga Ibu berdekatan. Pada bulan Mei itu beruntun. Jadi diumumkan di depan halaman kantor Bupati bahwa anak saya akan diturunkan pangkatnya dan bahkan disampaikan di situ oleh Bupati sendiri, Bupati Goa mengatakan bahwa ada pegawai rendahan yang berani-berani melawan saya dan anak ini saya akan pidanakan, ancamannya 6 tahun penjara. Ini anak saya tidak menyampaikan ke saya hanya dengar di tempat saya antri di BRI bahwa ada berita seperti itu. Jadi Bupati sendiri yang berpidato di halaman kantor Bupati dan bilang seperti itu? Disampaikan dalam upacara itu.
bahwa diturunkan pangkatnya. Jadi pada tanggal 1 Juni SK-nya itu terhitung turun pangkatnya. Jadi tidak lama kemudian ada dilaporkan, Bupati melaporkan anak saya atas pencemaran nama baik. Dan surat itu diantar oleh staf bagian hukum yang bernama Pak Rudin Warela, itu yang membawa surat. Dan sampai di sana yang di BAP, yang dia membuat laporan. Pak Rudin Warela membuat laporan kepada polisi, melaporkan anak saya. Jadi tidak lama kemudian anak saya ditingkatkan menjadi pemanggilan pertama sebagai saksi. Dan Fadli sendiri masuk ke ditahan itu sejak bulan apa, Ibu? Tanggal 24 November. Sejak bulan November 2014? Iya, yang dalam pikiran kami semua bahwa dia wajib lapor, ternyata dia sudah dilimpahkan ke kejaksaan. Dan di sana Jaksa Denata langsung dengan suara lantang mengatakan, mana pelakunya? Ada yang menunjuk bahwa itu pelakunya, kemudian diambil semua dia punya alat komunikasi dan dimasukkan ke sel. Setelah itu kami langsung ke LBH untuk menyampaikan bahwa kami punya permasalahan seperti ini. Kembali ke soal yang tadi Ibu bilang Ibu mendapatkan surat mutasi. Tadi Ibu bilang ini Ibu duga kuat juga karena ada kaitannya dengan kasus Fadli. Iya. Ibu juga sudah memprotes soal mutasi ini? Atau memang semuanya kan mutasi itu hal yang biasa kalau PNS, Ibu? Iya, kalau kami di Goa, di Kabupaten Goa itu sudah terlalu banyak keluhan seperti itu. Banyak orang yang mengalami seperti saya tetapi tidak sanggup menyuarakan. Apa, Ibu? Apa yang menakutkan? Bahwa sedikit-sedikit kita dimutasi di non-job dan seterusnya tanpa alasan yang jelas. Dan Ibu duga ini ketakutan ini kepada siapa dan karena apa? Banyak guru, banyak pegawai negeri itu yang dirasakan sangat takut untuk bersentuhan dengan saya selama saya mendapatkan masalah. Jadi Ibu dijauhi? Ya, seakan seperti itu. Jadi sampai sebelum akhirnya ditahan pada saat wajib lapor dan sebagainya, Fadli sempat menjelaskan apa yang dia maksud dalam percakapan di line itu, sempat berusaha bertemu dengan Bupati, menjelaskan ke Kepala Dinas, atau tidak pernah ada kesempatan itu? Dia sudah usahakan menghubungi ajudannya, tetapi jawabannya itu tidak. Jadi selain kasus hukum yang sekarang menimpa Fadli, sekarang masuk proses persidangan, Ibu juga sedang ada satu proses. Sudah 7 kali persidangan. Dan 7 kali persidangan ini, pertama kejanggalan yang saya hadapi itu, dakwaan itu tidak sesuai dengan BAP. Jadi eksepsi kami dengan penangguhan anak kami itu tidak disetujui, ditolak dengan alasan keamanan. Kemudian berikutnya saksi-saksi itu diperiksa tanpa saksi pelapor, saksi korban. Jadi Bupati Goa apakah sudah pernah datang di sidang? Tidak pernah sejak pertama. Tapi intimidasi langsung atau ancaman, tekanan itu Ibu alami tidak? Iya. Kalau itu dikatakan intimidasi, mungkin intimidasi yang saya rasakan karena sebelum sidang pertama itu saya mendapatkan orang yang berdiri di depan rumah memakai helm, bungkus, dan saya tidak melihat wajahnya, dan di situ berlama-lamaan menelpon dan menyebut tempat lokasi saya. Ibu sama sekali tidak menyangka kasus percakapan di line ini akan membawa dampak sedemikian besar terhadap Fadli dan bahkan terhadap Ibu. Betul sekali. Karena terus terang yang namanya seorang ibu, saya tidak tahu dari mana saya merangkai kalimat saya supaya bisa tergambar betapa perjuangan seorang ibu yang sudah lama ditinggal oleh suami berjuang supaya anaknya menjadi manusia. Kemudian kami ditimpa seperti ini. Saya tidak bisa
mengisahkan betapa perjuangan hidup seorang ibu Fadli anak sulung ya, Ibu? Iya, yang sudah lama iya. Fadli anak yang tertua. Saya punya harapan, Nak. Saya punya harapan kepada seluruh penegak hukum bahwa apa yang saya lakukan ini, apa yang saya sampaikan ini, saya mendapatkan betul-betul keadilan, bahwa sisi kemanusiaanku masih ada. Itu yang saya sangat harapkan. Anak saya bebas dari tuntutan, kemudian nama baiknya direhabilitasi, begitu pula kami. Dengan pidana penjara selama 8 bulan. Ya, dengan adanya perangkat hukum ini, yang berkuasa itu punya alat untuk menekan. Dari kata jadi penjara, itulah fenomena hukum yang terjadi hari ini. Tanpa klarifikasi, pihak yang tersinggung bisa langsung menyeret ke polisi. Kami undang seorang pencinta media sosial, Nukman Lutfi, dan Damar Juniarto, Koordinator Southeast Asia Freedom of Expression Network atau SafeNet Indonesia. Selamat malam, Mas Damar. Selamat malam. Selamat malam, Mas Nukman. Selamat malam. Terima kasih sudah hadir di Mata Najwa. Tadi kita mendengarkan kisah dari 3 kasus yang terjadi di Goa, di Makassar, dan juga di Yogyakarta. Sebelum kita bicara secara umum, saya minta tanggapan dari masing-masing Anda soal apa yang spesifik terjadi. Kita bicara kasus Goa. Mas Damar, apa yang Anda lihat terjadi di Goa? Yang pertama-tama tuh yang terjadi di Goa menurut saya menyedihkan. Saya mendengarkan narasi ibunya Fadli tadi terasa sedih sekali karena persoalannya sebetulnya sederhana. Dan ancamannya adalah langsung 6 tahun penjara dengan denda sampai 1 miliar. Itu luar biasa. Tidak pernah terjadi hal seperti ini, obrolan warung kopi kemudian harus berhadapan dengan penjara di periode-periode sebelumnya. Tapi karena dia menggunakan internet, dia menggunakan Line dalam hal ini, dan itu dianggap masuk dalam ranah Undang-Undang ITE, kemudian dia bisa terkena hal yang sangat buruk seperti ini. Oke. Ketika tadi Anda bilang ini hal biasa, percakapan di warung kopi, itu Anda juga melihat hal yang sama, ini sesungguhnya hal yang biasa yang dilakukan? Siapapun di grup itu banyak sekali yang bicaranya malah jauh lebih keras daripada itu. Tapi yang menarik adalah gini, Najwa. Selama ini persepsi mengapa hukuman harus lebih keras daripada KUHP sampai 6 tahun ancamannya, itu karena ketakutan terhadap penyebarannya yang begitu cepat di digital, di sosial media. Kita bicara spesifik kasus Goa dulu ini? Iya, Goa. Nah, Goa kan cuma 6 orang. 6 orang di yang dalam ada di grup dalamnya? 7 orang, ya. Ini baru pertama kali terjadi bahwa perbincangan di grup yang cuma 6 orang itu kemudian menjadi dasar untuk menuntut pakai Undang-Undang ITE. Padahal nggak cocok nih, karena 6 orang. Nyebarnya di mana? Nggak bisa nyebar. Kecuali memang ada yang jahat nyebarin keluar. Media sosial itu bisa menyebar antar grup ke grup lain itu sesuatu yang sifatnya lucu. Gitu. Tapi kalau percakapan enggak. Tidak ada percakapan menyebar. Kalaupun ada jarang sekali. Menurut saya juga nggak layak, dan ini kasus ini harusnya cepat saja selesaikan, tidak layak diperpanjang, dan ini hanya membuat Goa menjadi terlalu sangat super sensitif ya kepala daerah di sana. Bahwa kemudian tadi sang ibu menduga mutasi yang menimpa dirinya itu juga ada kaitannya. Jadi apa yang bisa dibaca dari rentetan peristiwa yang menimpa Fadli dan ibunya ketika sang ibu yang juga kebetulan pegawai negeri, seorang guru dan dimutasi itu jadi fenomenanya apa ini? Fenomenanya sebenarnya jelas. Jadi di banyak kasus, terutama yang di kasus, kalau ini dikaitkan dengan kasus-kasus lain di Indonesia selama ini, kita sudah ada 74 kasus. Tahun ini tambah lagi ya, ada 1 kasus jadi 75 kasus. Hampir semua ada benang merahnya. Benang merahnya adalah 37% orang yang mengajukan ini ke
pengadilan adalah kepala daerah. Bupati Goa ini hanya salah satu. Gitu. Ada Bupati Tegal, dia mengajukan 2 netizen masuk ke penjara. Lalu ada Bupati di Kalimantan Timur yang juga hanya perkara yang sepele gitu. Dan ada di yang rata-rata apa? Menyuarakan kritikan terhadap sang kepala daerah. Betul, bentuknya adalah kritik. Kritik itu bisa macam-macam bentuknya. Bisa disampaikan dengan argumentatif, tapi bisa juga dengan obrolan warung kopi seperti ini kan, Mas? Ya, tapi kalau di grup itu bukan kritik. Di grup itu ngobrol. Beda. Ini makanya ini aneh ini. Kalau di Twitter itu kritik. Karena terbuka ke semua orang. Di Facebook itu kritik. Di grup nggak ngobrol. Kemudian kita bicara kasus Ervani yang di Jogja mengupdate status Facebook yang kemudian itu bukan ke pejabat daerah, itu ditujukan ke personal, dalam hal ini perusahaan dan orang-orang yang berada di perusahaannya, dan sang orang inilah yang kemudian melaporkan ke polisi. Kalau itu kasusnya? Kalau saya lihatnya tetap itu ada persoalan ketidakadilan. Ada orang yang punya kuasa dengan Ervani yang sebetulnya suaminya tidak punya power apa-apa dalam perusahaan itu. Harus dilihat dalam matriks seperti itu. Ini bukan perkara seseorang menghina orang lain dalam posisi yang sama. Ada orang yang punya kuasa di kantornya yang kemudian merasa tidak suka dengan apa yang disampaikan oleh Ervani dan suaminya. Dan yang disampaikan ini kan bukan cuma sekali. Jadi ini disampaikan secara berturut-turut dan akhirnya mereka menemukan peluang ketika Ervani dengan bermaksud adalah mengutip apa yang disampaikan suami dan teman-temannya, dan itu dianggap sebagai sebuah bukti hukum untuk menjerat dia. Ya, ini menarik. Jadi sebenarnya undang-undang ITE akhirnya dipakai untuk memukul. Jadi historisnya itu ada. Ervani itu hanya ini aja, ujung gimana caranya orang yang dibenci oleh atasan itu masuk penjara. Itu aja sih sebenarnya. Dia nggak bisa masuk penjara, ya istrinya yang masuk penjara. Rakyat kecil itu atau bawahan itu memang bisanya bersuara ya di lewat media-media kayak gini. Nah, di sebaliknya dengan adanya perangkat hukum ini yang berkuasa itu punya alat untuk menekan dan itu dipakai. Makanya begitu pernah ada yang pakai satu berhasil bisa membawa ke penjara, semua pakai. Semua pakai. Bahkan sekarang udah ada indikasi bahwa setiap ada yang bersuara keras di media sosial itu ada ancaman itu. Ya, contoh ada blogger di Tuban, ya kan? Nulis di blog bahwa layanan di puskesmas jam 10 udah tutup. Dia marah-marah padahal dia lagi sakit keras. Ditulis di blog. Dia dapat ancaman di komentarnya itu. Dan lucunya menariknya, diancam untuk akan dibawa ke dengan menggunakan undang-undang ITE akan membawa ini ke proses hukum. Menyamakan nama blogernya adalah Dian Rustia di Tuban. Itu diancam oleh kepala puskesmas tempat yang dia tulis itu tutup jam 10 pagi dengan kamu akan saya Florencia Yombingkan atau Prita Mulyasari gitu. Jadi dua itu kasus sebuah, yang memang kemudian besar. Semua orang sekarang menjadi meniru apa yang sudah terjadi selama dari tahun 2008, ditiru sebagai sebuah perangkat yang dianggap aku bisa gunakan ini untuk balas dendam untuk orang-orang yang saya anggap merugikan. Di penjara 4 bulan karena mengubah status Facebook dari single ke married dan dilaporkan oleh sang suami yang merasa seharusnya tidak mengubah status karena masih proses penjara. Ini seperti nggak masuk akal. Sama nggak masuk akal. Seperti lelucon begitu. Data yang SafeNet kumpulkan tadi Anda sebutkan tahun ini saja ada 75 kasus. 44 kasus. Di 2014 ada 44 kasus. 44 kasus. Dan itu memang meningkat dibandingkan dengan kita katakanlah 2013 atau 2012 yang Anda lihat? Iya. Pada waktu undang-undang ini muncul tahun 2008, kasus hanya 1 atau 2. Kemudian tahun 2013 itu menunjukkan satu tren, setiap bulan sumbangannya 1 kasus. Tapi 2014 luar biasa, langsung 1 bulan 4 kasus. Ada kasus-kasus lain mungkin yang menggambarkan bagaimana undang-undang ITE ini bisa dipakai untuk alat menekan? Ya, yang menarik adalah kita bisa menunjukkan contoh-contoh bahwa kasus-kasusnya jadinya kasus sepele pun bisa dijadikan penyebab orang bisa dimasukkan penjara. Di Jogja ada satu kasus seorang istri, dia dalam hubungan yang buruk dengan suaminya. Kemudian dia dalam proses perceraian, lalu punya pacar baru. Kemudian karena pacar baru dia senang, dia ubahlah statusnya dari Facebook itu kan bisa diubah dari married ke single. Kemudian dari single ini dia ubah lagi ke married ke
pacar baru yang menurut dia lebih prospek lah untuk jadi suami yang lebih baik. Tapi apa yang terjadi, mantan suami atau yang dalam proses perceraian itu tidak suka dan menganggap itu pencemaran nama. Dan ibu ini luar biasanya di Jogja dimasukkan ke penjara selama 4 bulan, terbukti bersalah. Di penjara 4 bulan karena mengubah status Facebook dari single ke married. Iya. Dan kena undang-undang ITE. Karena undang-undang ITE. Itu nggak ada penjelasannya. Di penjara, dan dilaporkan oleh sang suami yang merasa seharusnya tidak mengubah status karena masih proses penjara. Ini seperti nggak masuk akal. Sama nggak masuk akal. Seperti lelucon begitu Makanya, rasanya. Definisi pencemaran nama baik itu juga akhirnya semau gue. Mas Lukman, jadi kalau tadi bisa sangat subjektif, bisa sangat apapun dari perspektif orang yang merasa, wah ini hinaan terhadap saya, itu bisa menjadi sangat longgar. Ini pasal karet sesungguhnya, jadi kita bisa. Memang kan dasarnya dari pasal karet. Ya kan, pencemaran nama baik kan dari dulu itu, bahkan di KUHP juga disebut-sebut pasal karet. Banyak yang nggak suka kan, dan itu memang waktu itu dipakai penguasa untuk menjebloskan orang yang nggak disukai ke penjara. Nah, pasal karet itu kemudian diperlebar ke digital karena efek penyebaran yang luar biasa, hukumannya jauh lebih besar. Celakanya ketika di undang-undang ITE ini penjelasan detailnya nggak ada, sehingga ya sudah terserah yang menafsirkan. Kalau polisinya dilaporin bahwa mengganti status menikah menjadi single kemudian menikah sama orang lain itu menyebarkan, ya kalau diterima ya dijalanin. Nah itu masuk penjara beneran. Memang aneh nih, makanya pasal itu hapus saja deh. Begitu ya? Iya. Anda langsung sampai pada kesimpulan pasal itu hapus saja? Hapus saja, memang dari dulu kan tuntutannya dihapus tuh banyak. Saya setuju pasal juga. Itu aja, karena undang-undang ITE itu tujuannya kan untuk undang-undang transaksi elektronik kan, dan informasi. Tapi dari perspektif orang yang kemudian merasa memang, oh itu yang dilontarkan orang di sosial media itu memang merugikan saya begitu. Itu memang sesuatu yang mengganggu. Merugikan itu kan fitnah, ada dua hal. Itu tudingan. Bagaimana kemudian untuk mengakomodir orang-orang yang merasa memang itu betul-betul merugikan sang korban? Ini merugikan ada dua hal. Satu, merugikan secara persepsi. Dua, merugikan karena soal masalah legal. Contoh gini, kalau saya bilang, ini kamu wajahmu jelek banget ya, rugi nggak dia? Ya rugi, paling rugi persepsi aja kan. Tapi kalau merasa tersinggung, merasa terhina dengan ungkapan itu? Ya nggak apa-apa, boleh, tapi nggak bisa menuntut saya masuk ke penjara. Ya, tapi kalau saya bilang dasar maling, gitu kan? Kalau itu berarti saya sudah menuduh dia maling, ya. Yang pertama adalah opini, yang kedua bukan opini lagi, itu sudah tuduhan, harus dibuktikan. Aku maling, dia maling atau bukan? Dia koruptor atau bukan? Makanya undang-undang ITE yang sifatnya pencemaran nama baik itu harusnya terhadap status hukum, bukan terhadap penilaian opini gitu. Nah, sekarang kecampur kekaruan. Kalau menurut Anda kriteria objektifnya seharusnya apa? Kalau kita berusaha mencari sesuatu yang bisa menjadikan patokan dan pegangan, selain alasan subjektif sang korban ya, yang merasa tersinggung dan terhina. Sebenarnya pengaturan terhadap undang-undang ITE ini harusnya kembali ke semangat awalnya. Bahwa semangat awalnya adalah ini mengatur tentang transaksi elektronik. Jadi dan cybercrime. Jadi cybercrime di dalam konteks internet itu adalah pornografi, perjudian dan penipuan. Pencemaran nama itu sebuah titipan yang dalam proses sejarahnya tidak pernah dibahas oleh tim perumus, kemudian tiba-tiba ada di dalam undang-undangnya. Jadi kita harus tahu bahwa konteksnya apa dulu. Siapa yang berkepentingan untuk menaruh pencemaran nama di internet ini pada waktu itu dilegalkan. Nah, kalau lihat kepentingan legalnya, siapa yang berkepentingan? Sepertinya orang-orang yang punya nama baik itu, what so called orang-orang yang sebetulnya punya kuasa. Sebagian besar tadi 35% tadi Anda katakan pejabat daerah, 37%. Sisanya 37% pejabat daerah, sisanya nih siapa nih yang biasanya melaporkan dan menggunakan undang-undang ITE ini untuk menekan? Person ke person, tapi person ke personnya juga dalam konteks itu tadi, misalnya atasan ke bawahan. Nah, itu lebih banyak kayak gitu. Lalu sisanya yang kecil-kecil. Jadi dalam konteks Pilpres kemarin kita mencatat ada 19%. Jadi dalam konteks Pilpres itu ada pelaporan-pelaporan juga pencemaran nama dalam itu karena katanya dianggap yang disampaikan itu tidak sesuai dengan kenyataan gitu ya. Itu dalam konteks Pilpres kita petakan. Nah, kan tadi Mbak Naswa mengatakan soal bagaimana mengakomodir soal segala macam ini semua. Ini menurut saya persoalannya ada dua hal. Yang pertama adalah
Kita sudah 32 tahun di zaman masa Soeharto tidak pernah punya kebiasaan mengkritik. Budaya kritik hilang. Lalu sosial media, internet itu memberi wadah untuk orang menyampaikan kritik. Tapi dalam menyampaikan kritik, ini ada persoalan bahwa tidak semua punya pendidikan cara mengkritik yang baik. Jadi literasi media sosial untuk mengkritik itu penting. Orang di awal tahap-tahap awal ini hanya bisa menyampaikan dengan mengatakan ini nggak benar, tapi nggak bisa membangun argumentasinya. Sehingga kemudian nggak benarnya kenapa, ya bupatinya ngaco lah gitu. Kemudian dijerat. Seharusnya dengan membuka literasi sosial media, orang akhirnya bisa membangun kritik ini jadi jauh lebih konstruktif dan bisa akhirnya menjadi sebuah elemen yang bangunannya bagus sekali untuk mendukung demokrasi digital. Dan pemerintahan Jokowi kan menjanjikan bahwa demokrasi yang partisipatif kemarin itu akan ditransformasi ke dalam pola pemerintahan ke depan. Artinya apa? Orang-orang yang memakai medium internet, netizen ini akan diajak untuk terlibat, memberi masukan. Memberi masukan itu salah satu bentuknya adalah kritik. Memberi masukan itu salah satu bentuknya adalah melaporkan ada persoalan. Tapi kalau tidak ada perlindungan, apa jadinya sebetulnya? Sebetulnya kan semua akhirnya tergiring masuk ke dalam penjara. Ya, kalau tadi menarik dikatakan Mas Damar, literasi media sosial. Jadi kita sekarang banyak pengguna media sosial, tetapi sesungguhnya masih belum terlalu cakap bagaimana mengutarakan opini ataupun apapun keluh kesah yang ada di hati begitu di media sosial dalam bentuk yang mungkin akan bisa lebih diterima. Menurut Anda itu suatu pembatasan atau memang seperti apa? Enggak. Sebenarnya ini soal literasi itu kan butuh masalah waktu aja. Yang lebih penting adalah literasi kepada orang yang mau sembarangan menggunakan undang-undang ITE untuk meredam. Bentuknya seperti apa sih dalam bayangan Anda, Mas Lukman, literasi media sosial? Untuk siapa dulu? Kalau untuk publik, ajari aja mengenai etika sosial media. Simple. Dan itu sangat sederhana. Apapun yang dilarang secara etis di offline, sebenarnya nggak pantas juga dilakukan di online. Titik. Selesai. Gitu. Tapi jadi kalau ketemu langsung tidak menghina-hina, mengumpat dan sebagainya, ya di media sosial juga sama. Iya. Jangan mengumpat. Sama orang tua kita di offline nggak boleh sembarangan ngomong kasar. Di online juga sama, nggak boleh gitu. Tapi saya justru lebih penting adalah kepada orang-orang yang sedikit-sedikit merasa tersinggung, gitu. Lalu menggunakan undang-undang ITE untuk menebas suara itu yang harus diedukasi bahwa percuma menggunakan itu untuk meredam suara, ya. Karena apa? Karena memang kalau memang orang itu memang jelek, akan bermunculan di mana-mana suara itu. Satu ditangkap, lain akan bela. Makanya coba perhatikan, dulu waktu kasus Flo di Jogja, dia kurang ajar, dibully sama banyak orang. Tapi begitu dia ditangkap pakai undang-undang ITE, berbalik publik bela dia. Ini pelajaran menarik. Ini yang paling penting, bahwa suara kita, suara masyarakat sekarang, netizen itu sudah terbangun. Kita ingin ini dicabut pasal 27 ayat 3. Tetapi kan kita berhadapan juga dengan proses hukum, proses politik juga, bahwa Kominfo sekarang itu sedang menginginkan juga merevisi. Jadi ada pihak lain di luar masyarakat juga sudah ingin merevisi. Komisi 1 Mbak Mutia Hafid juga ingin merevisi. Nah, kepentingan untuk merevisi Undang-Undang ITE ini tinggal disatukan, tapi suaranya masih berbeda-beda. Kominfo hanya ingin mengurangi ancaman hukumannya dari 6 tahun menjadi 3 tahun, dendanya dari 1 miliar menjadi 500 juta. Tapi persoalan utama pencemaran nama masih ada di situ. Yang teman-teman dari SafeNet Indonesia inginkan, revisinya dalam bentuk apa? Dicabut. Dicabut sama sekali? Itu hampir semua kayaknya, bukan hanya SafeNet. Jaringan kita semua, Koalisi Internet Tanpa Ancaman, itu meminta adalah itu dicabut. Saya pribadi, saya lebih setuju bahwa pasal tersebut ditiadakan sama sekali. Karena toh sudah ada di KUHP, kemudian di situ juga ada yang terkait pelanggaran susila di dunia maya. Toh sudah ada undang-undang pornografi, anti pornografi sekarang, karena undang-undang ini dulu dibuat sebelum ada undang-undang pornografi, anti pornografi. Ada ekses dari penerapan pasal 27 itu sendiri, banyak yang menderita. Namun akhirnya disepakati antara pemerintah dengan DPR, kita akan melakukan revisi atas undang-undang itu.